Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusya Sapila. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan indikator. Jadi, indikator itu merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Indikator sendiri dikembangkan sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Selanjutnya yaitu fungsi indikator. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi dari peserta didik. Jadi pemilihan bahan ajar yang efektif dan tepat itu dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Terus yang terakhir yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu mekanisme pengembangan dalam indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan dan mengembangkan indikator pencapaian. Selanjutnya ada 4 unsur komponen indikator. Yang pertama ada audiens. Jadi audiens itu orang yang belajar. Yang kedua behavior. Apa sih itu behavior? Jadi behavior itu perilaku spesifik yang akan dimunculkan dari seorang pelajar setelah selesai proses belajarnya. Terus yang ketiga yaitu kondisi batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa saat tes. Yang terakhir yaitu degree. Degree yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Selanjutnya yaitu kegunaan perumusan indikator. Jadi yang pertama, indikator ini merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang lebih besar. Yang kedua, membantu siswa, guru, dan elevator memahami dengan jelas hasil suatu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa agar dapat mengatur waktu dan energi untuk pemusatan perhatian pada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, membantu guru agar dapat mengatur kegiatan pembelajaran, metode, dan strateginya. Lalu yang kelima, evaluator. Jadi agar dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa. Yang keenam, indikator merupakan kerangka dalam pembelajaran yang guru laksanakan. Yang terakhir, indikator merupakan penanda tingkah laku yang harus diperhatikan siswa seusai kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan ya teman-teman. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa bahan ajar ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sekolah. Materi pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan kurikulum yang harus disiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sasaran tersebut harus sesuai dengan adanya standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang harus dicapai atau dipenuhi oleh siswa, yang artinya pada materi yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran haruslah materi yang mendukung dengan baik pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar serta pencapaian indikator.